warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dari Prodi Kebidanan 1C. Saya ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul dengan sistem saraf. Baiklah, saya akan memulai hasil presentasi saya. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf manusia merupakan jalinan jaringan saraf yang saling berhubungan, sangat khusus dan kompleks. Sistem saraf ini mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan interaksi antara seseorang individu dengan lingkungan sekitarnya. Tubuh mampu berfungsi sebagai satu kesatuan harmonis karena pengaturan hubungan saraf di antara berbagai sistem saraf, tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas disebut dengan vaskulum. Neuron adalah komponen utama dari sistem saraf. B. Fungsi saraf. Secara umum, sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai fungsi utama, yaitu 1. Memelihara fungsi tubuh. 2. Menerima rangsangan eksternal dan internal. 3. Mengatur kegiatan di dalam tubuh. 4. Mengolah rangsangan yang diterima. 5. Merespon rangsangan yang diterima. C. Struktur sel saraf. Sistem saraf terdiri dari atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. 1. Badan sel. Badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. 2. Dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. 3. Akson. Akson disebut dengan neurit. Neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma badan sel. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril. Dapat teman-teman lihat struktur sel saraf. Dapat teman-teman lihat pada PPT yang gambar yang di depan. D. Jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Jenis sel saraf. Terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsi, yaitu 1. Sel saraf sensorik atau saraf aferen. Berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. 2. Sel saraf motorik atau saraf eferen. Berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pada pusat ke efektor rangsangan. Rangsangan diterima dari otak di sumsum tulang belakang. 3. Sel saraf penghubung atau intermediate atau asosial. Merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. E. Susunan saraf manusia. Sistem saraf secara umum terbagi menjadi 2, yaitu saraf pusat dan tepi. 1. Sistem saraf pusat. A. Otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak
Beratnya lebih kurang 1/50 dari berat badan. Bagian utama otak adalah otak besar, biasa disebut dengan cerebrum, otak kecil disebut dengan cerebellum, dan batang otak. Otak terletak di dalam rongga kepala, yang pada orang dewasa sudah tidak dapat lagi membesar. Sehingga, bila terjadi penambahan komponen, rongga kepala akan meningkatkan tekanan intrakranial. 1. Otak besar atau cerebrum berfungsi untuk mengatur semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak, terdiri atas bagian belakang oksipital atau pusat penglihatan, bagian samping disebut dengan temporal atau pusat pendengaran, bagian tengah disebut parietal atau pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. 4. Antara bagian tengah dan belakang pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, dan kemauan dan sikap. 2. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi 2 bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan yang dihubungkan oleh jembatan farol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. 3. Otak tengah atau mesencephalon terletak di depan otak kecil dan jembatan farol atau menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan. Juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah ada thalamus atau pusat pengatur sensoris, hipotalamus atau pusat pengatur suhu, mengatur selera makan, keseimbangan cairan tubuh. Bagian atas ada lobus opticus atau pusat refleks mata. Medula oblongata merupakan salah satu bagian dari batang otak, berperan dalam mengontrol fungsi-fungsi otonomik atau fungsi yang tidak disadari seperti pernapasan, pencernaan, detak jantung, fungsi pembuluh darah, serta menelan dan bersin. 4. Pelindung otak. Otak terdiri dari rangka tulang bagian luar dan 3 lapisan jaringan ikat yang disebut meninges. Lapisan meningal terdiri dari pia mater, lapisan arachnoid, dan dura mater. Pia mater adalah lapisan terdalam yang halus dan tipis serta melekat erat pada otak. Lapisan arachnoid adalah terletak di bagian eksternal pia mater dan mengandung sedikit pembuluh darah. Ruang arachnoid memisahkan lapisan arachnoid dari pia mater dan mengandung cairan cerebrospinalis, pembuluh darah serta jaringan penghubung serta selaput yang mempertahankan posisi arachnoid terhadap pia mater di bawahnya. Dura mater. Dura mater adalah lapisan terluar, lapisan yang tebal dan terdiri dari 2 lapisan. Lapisan ini biasanya terus bersambung tetapi terputus pada beberapa sisi spesifik. Lapisan periosteal luar pada dura mater melekat di permukaan dalam kranium dan berperan sebagai periosteum dalam pada tulang tengkorak. Lapisan meningal dalam pada dura mater tertanam sampai ke dalam visura otak dan terlipat kembali di arahnya.
Untuk membentuk flux cerebrum, tentrum, cerebellum, dan sela diafragma. 5. Sumsum tulang belakang atau medula. Fungsinya 1. Penghubung impuls dari ke otak. 2. Memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. 3. Bagian dalam 3. Akar dorsal yang mengandung neuron sensorik. 2. Akar ventral yang mengandung neuron motorik. Struktur umumnya, medula spinalis berbentuk silinder berongga dan agak pipih. Walaupun diameter medula spinalis bervariasi, diameter struktur ini biasanya sekitar ukuran jari kelingking. Panjang rata-rata 42 cm. 2. Pembesaran lumbal dan serviks menandai sisi keluar saraf spinal besar yang mensuplai lengan dan tungkai. 31 saraf spinal keluar dari area urutan korda melalui foramina intervertebral. 31 pasang saraf sumsum tulang belakang, 8 pasang saraf leher atau servikal, 12 pasang saraf punggung atau torokal, 5 pasang saraf pinggang lumbal, 5 pasang saraf pinggul sakral, 1 pasang saraf ekor atau koksigia. Sistem saraf simpatik. Sistem saraf ini berada di depan tulang rusuk bagian tulang belakang yang memiliki pangkal pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang berada di bagian dada dan pinggang. 2. Sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik adalah suatu saraf yang memiliki pangkal di sumsum tulang belakang lanjutan atau medula oblongata. Nah, jadi kesimpulannya, sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Sistem saraf dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf sadar yang terdiri atas sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Dan sistem saraf tepi adalah saraf otak dan saraf sumsum tulang belakang. Dan sistem saraf tak sadar, sistem saraf otonom, terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Impuls dapat dihantarkan melalui 2 cara, yaitu penghantar impuls melalui sel saraf, impuls yang berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf atau akson. Dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Dan penghantar impuls melalui sinapsis, yaitu titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain dinamakan sinapsis. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Nah, itulah kesimpulan dari sistem saraf. Sekianlah hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.